Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar kembali PKN tema 3 subtema 2 tentang faktor keragaman bangsa Indonesia. Ibu sampaikan tugasnya adalah mengerjakan LKS tema 3 subtema 2 mapel PKN Rom 2 dan hasilnya nanti difoto dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Supaya jawabannya bisa tepat, maka simak materi berikut. Faktor keragaman bangsa Indonesia. Mengapa bangsa Indonesia itu beragam? Faktor yang mempengaruhi pertama adalah ras di Indonesia yang membawa ciri fisik yang berbeda-beda. Jadi, ras yang ada di Indonesia ada 4. Yang pertama, Papua Melanezoid yang berada di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Yang kedua, ras Negroid, orang Semang di Semenanjung Malaka dan orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga, ras Wedoid, orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang terakhir adalah ras Melayu Mongoloid yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, Proto Melayu atau Melayu Tua, yaitu suku Batak, Toraja, dan Dayak. Yang kedua, warga keturunan Cina, Arab, Pakistan, India, Kaukasoid, dan sebagainya. Faktor yang kedua yaitu suku di Indonesia. Ternyata banyaknya suku di Indonesia juga mempengaruhi keragaman bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya faktor yang ketiga, perbedaan kondisi geografis. Contohnya di pedesaan maka atau di dataran rendah pekerjaannya mayoritas petani, di pesisir sebagai nelayan, dan di dataran tinggi ada peternakan atau bisa juga perkebunan. Kalau di perkotaan ada industri. Faktor yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan luar. Jadi, berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia tidak lepas dari pengaruh budaya luar karena bangsa Indonesia termasuk bangsa yang terbuka dengan kebudayaan dari luar negeri. Di antaranya contohnya adalah agama. Agama yang dipengaruhi oleh India contohnya, agama Hindu. Yang dipengaruhi oleh Cina, Konghucu, dan lain sebagainya ya. Untuk menyikapi keragaman itu, maka Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika supaya tetap bersatu meskipun berbeda-beda. Salah satunya adalah dengan cara gotong royong. Apa itu gotong royong? Mengerjakan pekerjaan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Jadi dengan gotong royong banyak sekali manfaatnya. Di antaranya pekerjaan yang berat menjadi ringan dan dapat mempererat tali persaudaraan. Nah, usahakan ketika gotong royong dengan suku yang berbeda-beda, kita gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan supaya bisa dimengerti oleh suku bangsa yang lainnya. Itulah materi hari ini dan jangan lupa dikerjakan tugasnya, kirim foto ke guru kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.